Ada tak marbutnya di situ. Karena Lailatul Qadar itu menyapu semua malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Sepanjang malam ini Lailatul Qadar. Maka semalas-malasnya orang, dia dapat Lailatul Qadar minimal sholat maghrib dan isya. Ini yang paling malas ya. Itu tetap bisa dapat Lailatul Qadar berupa apa? Salat maghrib dan isya. Dan ini pernah disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Siapapun yang beribadah di malam itu, maka dia mendapatkan jatah bagian dari Lailatul Qadar sesuai dengan jumlah waktu malam yang dia gunakan untuk ibadah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mereka merutinkan doa-doa memohon kepada Allah untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Di antaranya Yahya bin Abi Katsir pernah menyebutkan, dulu para ulama mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighni ila Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga ketemu bulan Ramadan. Berikan kesehatan, berikan keselamatan fisik sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadana, dan serahkanlah Ramadan kepadaku. Ramadan diserahkan itu artinya dimudahkan untuk menjalankan ibadah sepanjang Ramadan. Karena banyak orang yang ketemu Ramadan tapi berat rasanya untuk ibadah. Sehingga yang lain mungkin sudah khatam tapi dia juz amma aja belum selesai. Yang lain bisa qiyamul lail tapi dia untuk qiyamul lail terasa berat. Ketika seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sepanjang Ramadan, seolah-olah Ramadan diserahkan kepadanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikanlah Ramadan itu sebagai amal yang diterima dariku. Ini harapan yang ketiga, agar perjuangan yang kita lakukan ketika bulan Ramadan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak di yaumil qiyamah, diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Dan kita tahu bahwasanya amal ibadah puasa pahalanya berbeda dengan amal ibadah yang lain. Nabi SAW pernah menyebutkan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li. Semua amal Bani Adam itu miliknya kecuali puasa. Puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya gimana Pak? Semua amal itu kan milik hamba. Kenapa disebut oleh Allah bahwasanya puasa itu milikku? Ada dua makna di sini. Semua amal Bani Adam miliknya. Makna yang pertama adalah semua amal Bani Adam itu kelihatan. Salat itu kelihatan, bayar zakat itu kelihatan, apalagi haji dan umrah itu kelihatan. Sehingga ada peluang ketika seorang hamba melakukan amal-amal itu, dia diberi pujian oleh orang lain, atau setidaknya punya kesan yang baik di masyarakat. Oh, si A ini rajin sholat, si B rajin umroh, si C dermawan, dan seterusnya. Walaupun mungkin dia berusaha untuk menyembunyikan, tapi amal ini adalah amal lahiriah yang kelihatan. Sedangkan puasa nggak kelihatan. Orang berpuasa, kalau dia tidak pernah bercerita dan tidak ada tanda-tanda kalau dia berpuasa, orang lain tidak akan pernah tahu kalau dia berpuasa. Maka di posisi inilah Allah sebut puasa itu milikku, karena sang hamba tidak mendapatkan tidak nampak pada dirinya satu kegiatan dohir yang bisa dinilai oleh orang lain. Coba Bapak lihat ya, puasa itu ada enggak amalan puasa, amalan tertentu dalam puasa atau kegerakan khusus dalam puasa yang menjadi rukun puasa? Sebutkan gerakan yang jadi rukun puasa.
Ada? Kalau sholat, gerakan yang jadi rukun sholat contohnya apa Pak? Gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu gerakan yang menjadi rukun sholat. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun sholat. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram, ini rukun sholat. Bacaan Al-Fatihah. Sebutkan bacaan yang menjadi rukun puasa. Bacaan yang jadi rukun puasa. Nawaitu shauma ghadin. Saya pernah tanya orang ya, sebutkan bacaan yang jadi rukun puasa. Dia bilang nawaitu shauma ghadin. Loh kenapa kok itu rukun? Niat itu kan rukun puasa. Niatnya rukun, melafalkan niat itu bukan rukun. Baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dalam kegiatan ibadah puasa itu tidak ada gerakan tertentu, tidak ada bacaan tertentu. Terus puasa itu amal apa Pak? Boleh kita sebut amal tanpa amal, itulah puasa. Sebab puasa itu kan yang penting menahan diri, tidak melakukan semua pembatalnya, baik makan, minum, hubungan badan maupun pembatal yang lainnya. Maka definisi puasa adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya puasa, menahan diri. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa, dia nggak melakukan gerakan apapun, tidak membaca apapun, sah nggak puasanya Pak? Sah. Karena puasa itu tidak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Baik. Kemudian makna yang kedua, bahwasanya amal Bani Adam itu miliknya, sementara puasa itu milikku. Ini berkaitan dengan masalah balasan. Berkaitan dengan masalah balasan. Karena Allah hendak memberikan balasan yang lebih untuk orang yang berpuasa. Orang yang sholat dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Bagaimana dengan mereka yang berpuasa? Allah memberikan jaminan, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan balas. Aku sendiri yang akan memberikan pahala baginya, memberikan balasan baginya. Itu ibarat karyawan ya. Ada 100 karyawan, semuanya digaji by system. Karena digaji by system, sehingga bisa dikendalikan oleh direktur atau oleh manajer. Dah bagian penggajian ini, maka semua karyawan digaji by system. Tapi owner minta, tolong si A itu nanti suruh ketemu saya, biar saya sendiri yang akan gaji. Untuk si A nggak usah digaji pakai sistem, nanti saya sendiri yang akan menggaji si A. Kira-kira gimana Pak? Berarti gajinya si A ini kemungkinan lebih besar dibandingkan yang lain. Karena ownernya memberikan jaminan, biar aku sendiri yang akan bayari tugasnya si A. Sehingga tidak perlu pakai sistem di perusahaan, tapi dia sendiri yang akan memberikan kepada si A. Itulah nilai dari amal puasa. Karena puasa itu sabar. Inti dari puasa itu sabar. Dan gaji orang yang sabar, pahala bagi orang yang sabar, ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu mendapatkan pahala, dipenuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Sesuatu kalau masih punya hitungan Pak, berarti kecil Pak. Tapi kalau sudah nggak disebutkan hitungan, berarti nilainya besar. Sehingga kenapa puasa ini Allah kasih jaminan, aku sendiri yang akan memberikan balasan baginya. Allah memberikan pahala bagi orang yang puasa tanpa hitungan. Sebab puasa itu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya bighairi hisabin, tanpa hitungan. Karena itulah Nabi SAW menyebut bulan Ramadan sebagai bulan sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mujibah Al-Bahiliyah, bahwasanya paman beliau ini pernah ketemu Rasulullah SAW, dan Nabi SAW ketika itu nggak kenal. Lalu
lelaki ini memperkenalkan diri, "Ya Rasulullah, ata'rifuni?" "Ya Rasulullah, Anda kenal aku?" "Loh, kamu siapa?" "Ana Al-Bahili, aku adalah Al-Bahili." Seorang lelaki dari suku Al-Bahili. "Loh, kenapa kok penampilanmu berubah, makin kurus, kering, gak seger kayak dulu?" Akhirnya dia cerita, "Ya Rasulullah, jadi dia pernah ketemu Nabi SAW setahun yang lalu. Setahun berikutnya dia ketemu Rasulullah SAW dalam posisi Nabi SAW itu pangling. Sehingga sampai Al-Bahili ini memperkenalkan diri. "Aku sudah pernah ketemu Anda setahun yang lalu dari Al-Bahili." "Loh, kenapa kok kamu seperti ini?" Dia cerita, "Ya Rasulullah, sejak saya meninggalkan Anda, saya berpuasa setiap hari." Lalu Nabi SAW mengatakan, "La shoma liman shomad dahar." Tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Karena kalau puasa tiap hari pasti nanti akan nabrak hari-hari larangan. Hari larangan berpuasa apa saja, Pak? Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. 5 hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Nah, orang ini puasa tiap hari. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan saran. "Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahr." Berpuasalah di bulan sabar dan 1 hari di selain bulan sabar. Bulan sabar itu bulan apa? Ramadan. Nabi SAW menyebut Ramadan dengan bulan sabar karena kegiatan utama di bulan Ramadan adalah puasa, yang amal puasa itu bentuknya sabar. Meninggalkan itu butuh sabar. Baik. Kemudian saya bacakan satu hadis, jamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Apa keistimewaan Talha? Termasuk di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang dijamin masuk surga. Talha bercerita, "Anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a." Ada 2 orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam bareng-bareng. Masuk Islamnya sama. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibihi. Yang satu lebih rajin ibadah daripada yang kedua. Anggaplah si A, namanya si A dan si B. Di hadis ini kan tidak disebutkan namanya. Anggaplah yang pertama namanya si A, yang kedua namanya si B. Si A ini lebih rajin ibadah daripada si B. Kemudian faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Si A ikut dalam peristiwa perang dan mati syahid. Wa makatsal akharu ba'dahu sanatan. Sementara si B bertahan hidup 1 tahun pasca wafatnya si A. Tsumma tuwfiya, kemudian si B ini meninggal dunia. Lalu Talha bercerita, "Fara'aitu fima yaran naim ka'anni inda babil jannah." Kemudian aku bermimpi seperti aku berada di depan pintu surga. Dan aku dibersamai oleh A dan B. Lalu keluarlah petugas surga, penjaga surga. Dia mempersilahkan B untuk masuk surga duluan. Setelah itu dia keluar lagi, lalu mempersilahkan A, fa'adzina lilladzi istushhida. Kemudian mempersilahkan A untuk masuk surga. Lalu kemudian keluar lagi dan mengatakan, "Irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du." Kamu wahai Talha, silahkan pulang karena kau belum waktunya. Talha pulang, bangun, tidur. Lalu Talha menceritakan mimpi ini kepada para sahabatnya, para sahabat yang lain. Fa'ajibu dzalika, mereka pun terheran karena ini berita yang aneh sampai jadi berita viral. Hingga terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Apa yang membuat kalian terheran? Qalu, kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, thumma istushhida fi sabilillah,
wa dakhala hadzal jannata qablah. Ya Rasulullah, si A ini lebih rajin ibadah. Si A ini mati syahid. Tapi kenapa si B masuk surga duluan dibandingkan si A? Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Bukankah si B ini bertahan hidup setahun pasca wafatnya si A? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Alaysa hadza adraka Ramadan fasama. Bukankah si B ini ketemu Ramadan dan dia puasa ketika itu? Betul ya Rasulullah. Wa qad shalla kadza wa kadza sajdatan fi sanah, dan dia melakukan salat sekian rakaat dalam waktu setahun. Betul ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, fama bainahuma ab'ada minas sama'i wal ard. Jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Jika satu Ramadan, ini kan cuma satu Ramadan, selisihnya berapa tadi? Setahun. Setahun itu ketemu Ramadan berapa kali? Jika satu Ramadan dengan sekian salat bisa mengalahkan orang yang mati syahid, bisa mengalahkan derajat orang yang mati syahid. Itu pun derajatnya lebih tinggi daripada langit dan bumi. Si B dipersilahkan masuk surga duluan, ditempatkan di surga dengan derajat yang lebih tinggi. Si A masuk surga lebih belakang daripada si B, berada di surga yang lebih rendah. Padahal si A mati syahid dan si A rajin ibadah. Sehingga Anda bisa lihat di sini perbandingan antara yang ketemu Ramadan dengan yang tidak ketemu Ramadan seperti ini. Si A kemungkinan tidak ketemu Ramadan, sehingga dia masuk Islam, rajin ibadah, jihad, meninggal. Si B biasa saja, tidak ikut jihad, dan beliau ketemu Ramadan, tapi dia bisa mendapatkan derajat yang jauh lebih tinggi. Kalau satu Ramadan bisa seperti ini, bagaimana dengan banyak Ramadan? Ini jika Ramadannya berkualitas. Tapi kalau Ramadannya nggak berkualitas, berpuluh-puluh Ramadan, Masya Allah. Usia berapa Pak? 68. Sudah ketemu Ramadan berapa tahun? 68 tahun. Berarti sejak lahir sudah puasa ya. Ketemu Ramadan 68 tahun. Puasa Ramadan mungkin setelah usia sekian tahun. Baik. Kita pernah ketemu Ramadan berkali-kali. Yang jadi pertanyaan, kira-kira Ramadan kita bisa nggak menaikkan derajat seperti tadi, Pak? Karena kalau Ramadannya tidak berkualitas, bisa jadi keluar Ramadan masih bawa dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah turun mimbar sambil mengucapkan amin, amin, amin. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, Jibril berdoa di dekatku dengan 3 doa. Salah satunya, raghma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan sampai Ramadan itu selesai, dosanya belum diampuni. Berarti selama 1 bulan ini dia melakukan maksiat, sehingga bisa jadi selesai Ramadan dosanya bukannya berkurang tapi malah bertambah. Pada Ramadan bisa nggak Pak jadi kafarah dosa? Bisa. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadana mukaffiratun lima bainahun. Antar salat 5 waktu, antar Jumatan ke Jumatan berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa jadi kafarah untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Majtunibatil kabair, sepanjang dosa besar dijauhi. Tapi ada orang yang dia gagal ketika puasa Ramadan, sehingga saat Ramadan masih rajin berbuat maksiat, selesai Ramadan
bukannya dosanya berkurang, tapi dosanya bertambah. Sehingga nggak ada nilainya puasa Ramadan yang dia lakukan. Dan mohon dipahami seperti ini ya. Puasa itu ibadah ritual. Meninggalkan maksiat itu ibadah taat aturan. Dan ibadah ritual tidak ada nilainya jika orangnya tidak taat aturan. Ibadah ritual gak ada nilainya kalau orangnya tidak taat aturan. Karena itu puasa sambil bermaksiat berarti dia ibadah ritual sambil melanggar aturan. Maka ibadah ritualnya dianulir, dicoret. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, amalan-amalan dusta, perbuatan maksiat, fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh praktek puasa yang dia lakukan. Enggak butuh itu gimana, Pak? Enggak dikasih nilai. Allah enggak butuh amal hamba, tapi makna enggak butuh di sini adalah enggak dikasih nilai. Enggak dikasih nilai berarti enggak ada nilai pahalanya. Baik. Dan karena puasa ini ibadah yang bentuknya rentang, maka dalam kegiatan ibadah itu sangat rentan dengan maksiat. Ada ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran, ketika orang melakukannya nggak mungkin bermaksiat. Ibadah apa itu? Ada ibadah yang ditegaskan dalam Al-Quran, ketika orang melakukannya nggak mungkin dia bermaksiat. Ibadah apa itu, Pak? Salat. Allah Ta'ala berfirman, "Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di antara maknanya adalah ketika orang salat dia nggak bisa maksiat. Orang salat bisa nggak, Pak, transaksi riba sambil salat? Nggak bisa. Orang salat bisa nggak dia gibah? Nggak bisa. Orang salat sambil lihat aurat? Nggak bisa. Sehingga salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika orang salat dia nggak bisa berbuat maksiat. Tapi ada ibadah yang waktunya panjang, sehingga ketika ibadah itu dilakukan cukup mudah bagi hamba untuk melakukan maksiat. Ketika ibadah itu dilakukan rentan dengan praktek maksiat. Contohnya puasa, contoh yang lain haji, umroh. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan untuk praktek haji. Faman hajjal baita fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika orang itu haji dan dia tidak rafath, tidak melakukan praktek kefasikan, tidak jidal ketika haji, yang seperti ini haji yang mabrur. Sehingga kenapa ada peringatan ini dalam haji? Karena praktek haji itu rentan dengan maksiat. Sebab waktunya panjang. Selama haji ini orang bisa bermaksiat, Pak. Tapi kalau lagi sholat orang tidak bisa maksiat. Nah, puasa bisa nggak, Pak, orang sambil maksiat, Pak? Bisa, dan sangat banyak. Sehingga banyak di antara orang yang berpuasa, tapi dalam kondisi itu dia berbuat maksiat. Karena itu kalau orang berpuasa dan bermaksiat, nilai pahalanya hilang. Maka tolong sayangi puasa kita dan hindari maksiat sebisa mungkin. Masya Allah, di Jakarta gimana, Pak Ustaz? Apalagi kerja. Ya, mungkin seharusnya ya persiapan Ramadan seperti ini bukan hanya orang yang sudah terbiasa meninggalkan maksiat yang dikasih inisiasi dan pesan. Mereka yang belum menutup aurat, yang masih suka buka auratnya di tempat umum, kerja dengan pakaian yang buka aurat, yang masih suka pakai parfum di depan umum, terutama yang ibu-ibu ya. Coba kasih tahu ke mereka, tolong nanti kalau pas Ramadan kamu masuk kantornya berubah, biar tidak ganggu puasa kami. Bingung ibunya.
Bapak ngomong apa, Pak? Iya, kita kalau lagi puasa tapi lihat aurat-aurat ini, itu puasanya bisa batal pahalanya. Berarti kalau gitu Bapak nggak usah puasa saja. Ramadan kan wajib puasa. Masya Allah. Jadi kira-kira kalau Ramadan cuti kerja bisa nggak? Oh, nggak bisa, Mas. Bahkan orderan makin banyak ya. Tayyib. Bahkan dalam sebagian riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, terutama yang namanya lisan ya. Dalam sebagian riwayat Aisyah itu pernah menyampaikan orang yang ghibah puasanya batal, wajib qadha. Berat ya. Orang yang ghibah ketika puasa itu puasanya batal, sehingga nanti harus qadha. Dan ini salah satu pendapat Aisyah dalam sebagian riwayat. Maka tolong hati-hati yang seperti ini. Nggak main-main, karena kalau seorang hamba dia berbuat maksiat, ibadahnya tidak diakui. Sedang ibadah kok berbuat maksiat, bisa jadi ibadahnya tidak diakui. Baik. Selanjutnya, persiapan apa yang perlu kita lakukan agar nanti ketika bulan Ramadan kita lebih berhasil untuk beramal? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbanyak untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Bersihkan diri kita dari noda dosa. Kenapa, Pak? Karena dosa itu digambarkan oleh Al-Quran seperti beban di punggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah melepaskan dosamu. Lalu kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu menjadi beban di punggungmu. Ayat ini bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosanya Nabi ada enggak, Pak? Dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum. Apakah maksum dari semuanya? Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi memungkinkan melakukan dosa kecil, tapi mereka maksum dari dosa besar. Sehingga dosanya Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa kecil, jumlahnya sedikit, itu pun jarang, dan sudah dijamin oleh Allah diampuni. Makanya beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi beliau punya kesalahan, punya dosa kecil. Baik. Disebut oleh Allah alladzi anqadha dhahrak, dosamu itu jadi beban di punggungmu. Kalau seorang nabi yang dosanya sedikit, kecil dan jarang, disebut oleh Allah dosa itu jadi punggung, jadi beban di punggung beliau, bagaimana dengan kita? Nah, di posisi ketika seorang hamba dosanya banyak sehingga jadi beban berat di punggungnya, inilah yang menjadi penyebab kenapa orang itu malas ketika ibadah. Rasanya berat sekali. Karena apa? Beban dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini. Ketika manusia beribadah itu seperti dia melakukan perjalanan menuju Allah. Seperti dia melakukan perjalanan menuju Allah. Dan seorang hamba yang melakukan perjalanan menuju Allah akan terasa ringan kalau dia nggak punya beban. Sebaliknya akan terasa sangat berat ketika yang bersangkutan punya banyak beban. Beban itu adalah dosa. Maka kalau kita berusaha
untuk membersihkan dosa-dosa kita sebelum Ramadan. Harapannya nanti ketika Ramadan lebih ringan untuk melakukan kegiatan ibadah. Harapannya ketika Ramadan bisa lebih ringan ketika melakukan ibadah, sehingga beban dosa itu tidak ada. Baik. Ditambah lagi jemaah, pada posisi ketika seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa yang itu mengundang murka dan marahnya Allah, sehingga Allah tidak ridho kepadanya, maka itu akan membuat dia jadi malas untuk melakukan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi orang munafik. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruja, kalau orang munafik itu serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia mempersiapkan diri. Tapi dia sengaja enggak mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum. Bapak garis bawahi kalimat ini. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah enggak suka orang ini ikut berangkat bersama dengan para sahabat. Fathabbatahum, sehingga Allah membuat mereka malas untuk berangkat. Sabbata, membuat rasanya berat, mager. Jadi malas gerak untuk melakukan kegiatan ketaatan. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, duduk saja Bapak bersama dengan yang lain yang enggak berkegiatan. Jadi penyebab kenapa seorang hamba itu malas bergerak untuk ibadah apa? Walakin karihallahum bi'athahum, Allah benci dia. Allah enggak suka sama dia. Ketika Allah enggak suka sama dia, Allah buat dia ini malas bergerak. Makanya orang yang beribadah kepada Allah ini sejatinya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Rombongan ini bergerak menuju Allah, walaupun tidak satu tempat. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di kota A, kota B, kota C, ada yang di Jakarta. Semuanya beribadah kepada Allah. Yang beribadah ini sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan momentum yang sama, meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama, tapi aktivitasnya sama. Loh, kok kamu nggak ikut? Nggak tahu, saya tuh malas sekali. Wah, jangan-jangan Allah nggak suka sama kamu sehingga Allah buat kamu itu malas, maka kau tidak diikutkan bersama rombongan orang soleh yang sedang bergerak menuju Allah. Kau tidak diikutkan bersama rombongan orang soleh yang sedang bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, berusahalah untuk menghindari maksiat sebisa mungkin, terutama di bulan Sya'ban seperti ini. Karena seorang hamba ketika dirinya banyak dosa, berlumur dosa, ini mengundang murka Allah, dan itu akan membuat dia jadi semakin malas untuk beribadah. Allah nggak suka sama dia, sehingga dia berat untuk berikut bersama rombongan orang-orang yang sedang taat. Amal kita mungkin tidak bisa sebanding dengan mereka yang ada di tanah suci. Aku nggak bisa tawaf, aku nggak bisa qiyamul lail di tanah suci bersama imam yang bacaannya 1 juz tiap malam. Di sini berapa juz tiap malam? Nggak pakai juz, masya Allah. Sehingga selesai sholat langsung pulang ya. Air minumnya air putih aja, nggak jus sih. Sehingga waktu ibadah kita lebih pendek. Waktu ibadah kita, jumlah ibadah kita secara kuantitas lebih sedikit. Maka jangan sia-siakan di sisa waktu yang lain. Bapak pulang masih bisa qiyamul lail. Nah, bagi mereka yang terasa berat, ya sudah, jatah dia bisa jadi hanya sedikit. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama intinya adalah meninggalkan dosa. Dan pengaruh dosa ketika dipakai untuk ibadah tadi jadi beban. Dan yang kedua, ini bisa mengundang murka Allah sehingga yang bersangkutan tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk ikut bersama rombongan orang-orang saleh.
Yang kedua, sebagai persiapan Ramadan adalah persiapan dalam bentuk memasang target. Target itu seperti Anda sudah mengendalikan niat. Dan orang kalau dia mengendalikan niat, umumnya lebih terarah aktivitasnya. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad kepada putranya, Abdullah. Kata Imam Ahmad kepada Abdullah putranya, dari seorang ayah yang alim dan ingin memberikan kebaikan bagi anaknya, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Selalu miliki niat yang baik, karena kau akan senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Selalu miliki niat yang baik, karena kau akan senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Artinya gimana, Pak? Orang kalau punya niat yang baik, dia punya keinginan yang baik, selalu punya agenda yang baik, maka aktivitasnya akan lebih dikendalikan oleh niatnya, sehingga membuat dia jadi punya target tertentu, ngejar target itu. Sebagaimana Anda punya target dalam urusan duniawi, Anda juga harus punya target dalam urusan akhirat. Targetnya apa, Pak? Contohnya, Pak, kalau puasa nggak mungkin bisa ditambah. Target saya Ramadan ini adalah puasa 1 bulan. Nah, itu bukan target. Kalau puasa nggak mungkin bisa ditambah. Itu kewajiban yang harus kau tunaikan. Tapi bagian yang menjadi pembeda kuantitas antara Anda dengan yang lain, itulah qiyamul lail, itulah bacaan Al-Quran, itulah sedekah, itulah sholat duha, sholat sunnah, dan seterusnya. Maka saat Ramadan Anda targetkan, selama Ramadan saya akan sedekah sekian, saya targetkan khatam Quran sekian kali, Masya Allah. Saya targetkan qiyamul lail jam sekian harus sudah bangun sampai jam sekian. Nah, target-target seperti itu nanti memaksa Anda untuk memenuhi jika orang ini punya komitmen yang kuat. Jika dia punya komitmen yang kuat, maka tolong miliki target ya. Baik, biasanya bapak-bapak khatam Ramadan berapa kali? Sekali. Ada yang sekali, ada lagi yang lebih dari sekali, mungkin ada yang 2 kali. Saya kasih tugas boleh? Boleh nggak? Boleh ya? Masya Allah, datang-datang ngasih tugas ini. Saya kasih tugas ke Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, juga pemirsa yang online ya. Semuanya dapat tugas yang sama. Tambahkan target khatam 1 kali lagi. Sehingga kalau Anda sudah biasa sekali, Ramadan besok 2 kali. Yang biasa 2 kali, Ramadan besok 3 kali. Udah 3 kali ya, Pak. Udah mentok itu. Mentok gimana? Dulu ada yang sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Imam Syafi'i itu kan sehari 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Kayak apa itu, Pak? Mungkin tidak beraktivitas yang lain selain baca Quran. Dan itu boleh lakukan sambil sholat. Baca Qurannya boleh lakukan sambil sholat. Kok bisa ya, Pak? Kita saja 1 juz itu berapa jam? 1 jam. Anda 1 jam. Bagi mereka yang bisa baca Quran cepat, 1 juz setengah jam. Bapak lihat bacaannya Syekh Suraim. Baca Syekh Suraim ya, cepat ya. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube ngajinya Syekh Suraim. Syekh Suraim itu kalau baca Quran cepat. Ada beberapa syekh yang ketika baca Quran cepat. Nah, kecepatan itulah yang membuat mereka kenapa bisa lebih banyak. Baik. Sehingga yang sudah khatam 3 kali, target besok tambah jadi 4 kali. Sekian kali, terus seperti itu. Mudah-mudahan bisa
Dulu para sahabat di luar Ramadan rata-rata sepekan 1 kali khatam. Sepekan ya. Kita khatamnya berapa kali? Setahun sekali. Begitu sudah selesai Ramadan, Quran ditutup sampai jubah tahun depan. Kayak Quran di sini, ada nggak Quran yang setahun sekali dibukain? Nggak ada. Kadang ada Quran di masjid itu setahun sekali Pak dibuka Pak. Disimpan di lemari, nanti tahun depan dibuka lagi. Masya Allah, ini orang membaca Quran sangat jarang, sehingga dia baca Quran setahun sekali. Nah, Sya'ban itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk pemanasan. Bapak tuliskan berarti poin yang ketiga. Siap-siap Ramadan yang ketiga adalah jadikan Sya'ban sebagai bulan untuk pemanasan ibadah. Karena itu Nabi SAW ketika bulan Sya'ban beliau rajin puasa. Demikian pula ketika Syawal beliau berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Sya'ban itu ibarat qobliyah, puasa Syawal itu seperti ba'diyah. Sehingga ada amal wajib diiringi dengan ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Salat ada seperti itu, puasa juga ada seperti itu. Nah, di Ramadan para ulama juga mengatakan, di bulan Sya'ban para ulama juga mengatakan, Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban syahrul qurra. Al-qurra itu apa? Orang yang para hafid Quran itu namanya al-qurra. Jadi dulu kalau sudah masuk Sya'ban, para hafid Quran itu mereka lebih serius lagi baca Quran. Sampai ditandai kalau sudah masuk bulan Sya'ban, para hafid itu lebih serius baca Quran. Jadi di mana-mana terdengar seperti suara lebah. Lahum dawiyun kadawiyin nahli. Mereka punya suara sebagaimana suara lebah. Kenapa? Murojaah. Sehingga sudah dimulai di mana? Bulan Sya'ban. Maka kita coba pemanasan bulan Sya'ban ini, pemaksaan untuk persiapan menuju Ramadan. Pemaksaannya Pak, pemaksaan baca Quran lebih banyak, pemaksaan qiyamul lail, pemaksaan untuk sedekah, biar nanti ketika bulan Ramadan itu akan bisa lebih ringan. Baik. Selanjutnya yang keempat, jangan lupa berdoa. Karena apa yang kita lakukan sifatnya hanya ikhtiar. Dan tawakal kepada Allah diajarkan untuk setiap kegiatan. Termasuk ketika beribadah, kita juga diajarkan untuk bertawakal. Maka iringi tawakal kita dengan doa. Doanya gimana? Memohon kepada Allah agar diberi kesehatan lahir batin ketemu Ramadan dan dimudahkan menjalankan ibadah sepanjang Ramadan. Teksnya bebas, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun, Allah paham bahasa kita. Bagian dari kepedulian kita terhadap pentingnya Ramadan adalah berusaha untuk beribadah di bulan atau banyak berdoa di bulan Ramadan. Baik. Wallahu alam. Nah, tawakal dalam posisi menjelang ibadah atau ketika ibadah ini salah satu di antara kunci keberhasilan. Sekarang coba Bapak lihat firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 34. Surat Al-Hajj ayat 34. Di bagian dari surat Al-Hajj ayat 34 bagian akhir Allah mengatakan, wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun. Wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun. Siapakah al-mukhbitun?
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum, orang yang apabila nama Allah disebutkan tersentuh hatinya. Al-mukhbitun itu dari kata khobat yang artinya rendah. Al-mukhbitun berarti tawadhu di hadapan Allah ketika ibadah. Saya ulangi, al-mukhbitun artinya apa? Tawadhu di hadapan Allah ketika ibadah. Bentuk tawadhu ketika ibadah itu gimana, Pak? Satu, tidak merasa hebat dengan ibadah yang dia kerjakan. Dua, tawakal kepada Allah ketika dia beribadah. Dan orang tawakal akan dicukupi oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sehingga Anda tawakal ketika puasa, aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah, semoga aku diberi keberhasilan untuk puasa. Orang tawakal kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, semoga Allah memberikan kepadaku pahala dari puasaku. Karena ketika kita mencari dunia, kita diajarkan tawakal, cari akhirat juga perlu tawakal. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillah sekarang jam 6.00 persis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Ada yang mau disampaikan? Kami persilakan. Bismillah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke depan. Yang aku insya Allah ada penelitiannya, nanti bisa dibantu diambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya, terkadang ada ulama yang mensahihkan atau menghasankan suatu hadis. Di sisi lain ada ulama yang mendhaifkan hadis itu. Misalnya hadis zikir masuk pasar dan sholat syuruk. Bagaimana sikap dalam mengamalkan hadis tersebut? Salat sunnah sebaiknya dikerjakan di masjid atau di rumah. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Baik, bagian dari ranah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama adalah validitas hadis atau riwayat atau asar. Dan ini perbedaan pendapat di mana ahli hadis yang bisa menilai. Oleh karena itu, kalau misalnya ada ulama yang mengatakan, menurut saya hadis ini hasan, menurut saya hadis ini sahih, menurut saya hadis ini dhaif, dan seterusnya, itu hal yang biasa terjadi di kalangan para ulama. Nah, kita tidak punya keahlian di bidang ilmu seperti ini. Kira-kira kalau kita sebagai masyarakat umum, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, perbedaan ini posisi kita hanya pengikut, hanya bisa melihat si A, si B, si C, mereka sedang berbeda pendapat dalam menilai hadis, saya hanya bisa ngikuti. Nah, masalahnya kita nggak memahami pertimbangan masing-masing. Sehingga kalau saya disuruh baca penjelasan Syekh Fulan, Syekh A, kenapa beliau mensahihkan hadis, nggak paham saya, Pak. Rijal ya apa? Rijal. Terus hadis ini mungqati, hadis ini ada perawi yang mudallis, ini majhul, apa ini kan? Anda mungkin akan kesulitan. Lalu sikap kita gimana? Karena kita tidak bisa memahami alasan yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis tadi. Maka yang mungkin, ini yang paling mentok, yang bisa kita lakukan adalah indikatornya dikembalikan kepada orang. Saya lebih yakin dengan Syekh A, saya lebih yakin dengan Syekh B, saya lebih yakin dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Jadi begini, ketika ada perbedaan pendapat, kita dituntut untuk mempertimbangkan secara objektif mana yang lebih kuat. Secara objektif nggak bisa, maka pilihannya
subjektif. Nah, subjektif itu dengan melihat menurut saya ini lebih ahli, menurut saya ini lebih terbiasa memahami atau sudah lama memahami bidang ilmu itu. Beliau fokus di bagian ini. Nah, insya Allah kewajiban kita sudah selesai sampai di situ. Karena kita tidak tahu menilai hadis ini gimana, yang benar yang mana antara ini sama ini. Udah? Selanjutnya. Terus ketika kita sudah mengambil salah satu pendapat tadi, menurut saya lebih condong mengatakan ini hasan. Berikutnya Anda boleh mengamalkan itu. Tanpa harus mencela yang mengatakan itu dhaif. Dan sebaliknya, ketika Anda menilai menurut saya ini dhaif, berarti Anda tidak perlu mengamalkan isi dari hadis itu tanpa harus mencela yang menilai hadis itu hasan. Baik. Ketika ada perbedaan pendapat, membenarkan dan menyalahkan boleh atau tidak? Menyalahkan pendapat yang berbeda boleh atau tidak? Misalnya ada 3 pendapat A, B, C. Saya meyakini pendapat A yang benar. Boleh nggak kita menyalahkan pendapat B dan C? Hah? Boleh tapi tidak diucapkan. Hah? Menyalahkan boleh. Karena tidak mungkin 2 hal yang berbeda punya nilai yang sama, itu tidak mungkin. Konsekuensinya ketika Bapak menilai A benar, berarti itu sama dengan B salah. Gitu ya. Yang nggak boleh apa Pak? Caci maki yang nggak boleh. Kalau kita menyalahkan, menurut saya pendapat kamu salah. Yaitu konsekuensi ketika saya meyakini pendapat saya benar. Tapi kalau mencaci maki, apa pendapat ini? Misalnya mohon maaf ya, kata-kata sesat, bid'ah, terus apa lagi? Menyimpang, keluar dari ahlus sunnah, neraka. Nah, yang seperti ini tidak boleh kamu mencaci maki kalau sampai tingkat seperti ini. Tapi kalau kau mengatakan menurut saya pendapat kamu salah, itu sah-sah saja. Imam Syafi'i pernah mengatakan, qauli sawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Cara beliau memahamkan orang terkait perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku benar tapi punya peluang salah. Pendapat orang lain salah dan punya peluang benar. Karena ini sifatnya istihadiyah. Sehingga menurutku ini benar, maka saya yakin ini benar. Konsekuensinya berarti pendapat yang lain salah. Tapi tidak ada caci maki. Nah, cuman kadang orang yang kurang bisa memahami berkaitan dengan fikih ikhtilaf, ketika disalahkan lalu dia bilang sok suci kamu, ngapling surga, terus apa lagi, bau surga dan seterusnya. Jangan benar sendiri, bukan benar sendiri. Aku kan boleh mengambil salah satu pendapat. Ya jangan nyalahkan orang lain, bukan nyalahkan orang lain. Ketika dia tidak sependapat dengan aku, saya nilai itu salah, tapi saya tidak caci maki. Beda antara caci maki dengan menyalahkan pendapat orang. Justru yang caci maki itu sok suci, itu caci maki ya. Disebut apa? Sok suci. Baik. Selanjutnya, mana yang lebih baik, sholat sunnah di rumah atau di masjid? Tergantung apa Pak? Coba lihat ini. Kalau Anda sholat sunnah di rumah, konsekuensinya ketinggalan takbiratul ihram imam. Kalau sholat sunnah di masjid, insya Allah bisa dapat shaf pertama dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Lebih baik mana? Sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid. Kenapa? Agar nanti sholat wajibnya lebih sempurna. Karena dapat takbiratul ihram imam dan rakaat pertama. Tapi Pak, katanya sholat sunnah yang paling bagus di rumah. Iya. Lah saya pengen sholat sunnah di rumah. Caranya gimana biar tidak telat, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam? Gampang caranya Mas. Gimana Ustaz?
kamu jadi imam. Jadi kau bisa sholat sunnah di rumah dan kau jadi imam, nggak mungkin kan ditinggal. Kemudian yang kedua, jika Anda tidak ketinggalan takbiratul ihram atau tidak ketinggalan shaf pertama dan tidak ada kaitannya dengan harus mengejar sholat wajib, maka sholat sunnah lebih baik di rumah. Contohnya sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah kan nggak mungkin ketinggalan takbiratul ihram imam ya. Sehingga selesai sholat wajib di masjid, Anda sholat ba'diyah di rumah. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba terbaik adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Dan ini disampaikan oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi. Makanya para ulama mengatakan salat yang dilipatkan 1000 kali di Masjid Nabawi itu hanya berlaku untuk salat wajib. Kalau berjamaah salat wajib. Kalau sholat sunnah Pak, kita memperbanyak sholat sunnah di Masjid Nabawi. Sholat sunnah paling afdol di rumah. Nabi Muhammad SAW sholat sunnah di rumah. Para sahabat juga dimotivasi untuk sholat sunnah di rumah. Sampai beliau mengatakan, ij'alu li buyutikum hadzan min salatikum. Berikan jatah untuk rumah kalian dari kegiatan sholat kalian, yaitu sholat sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan karena suatu hal tidak bisa itikaf di masjid. Apakah saya masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak bisa apa? Iftar. Itikaf. Tidak bisa itikaf di masjid. Apakah masih dapat Lailatul Qadar? Definisi yang mendapatkan Lailatul Qadar, semua orang yang beribadah di malam itu. Lailatul Qadar di situ menggunakan tak marbuthah, lailah. Sudah? Ada lailatun, ada lailun, itu dua hal yang berbeda. Kalau lailatun namanya ismul wahdah. Ismul wahdah itu isim yang menjelaskan satu kesatuan utuh. Sedangkan lailun itu ismul jins. Kalau ismul jins menjelaskan jenis. Jenis itu tidak harus satu kesatuan utuh. Allah berfirman tentang malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa pakai lailah? Ada tak marbuthnya di situ. Karena Lailatul Qadar itu menyapu semua malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Sepanjang malam ini Lailatul Qadar. Maka semalas-malasnya orang, dia dapat Lailatul Qadar minimal sholat maghrib dan isya. Ini yang paling malas ya. Itu tetap bisa dapat Lailatul Qadar berupa apa? Sholat maghrib dan isya. Dan ini pernah disampaikan oleh Atha bin Abi Rabah. Siapapun yang beribadah di malam itu, maka dia mendapatkan jatah bagian dari Lailatul Qadar sesuai dengan jumlah waktu malam yang dia gunakan untuk ibadah. Sehingga kalau misalnya Anda tidak bisa i'tikaf karena harus kerja, karena harus A, harus B, insya Allah tetap bisa dapat Lailatul Qadar dengan mengambil sebagian waktu malam untuk kerja, untuk ibadah, sebisanya ya, dengan mengambil sebagian waktu malam untuk beribadah. Nah, Ustadz, bagaimana jika orang tua saya belum bisa baca Quran? Ibadah apa yang bisa dilakukan bulan Ramadan agar Ramadannya tidak sia-sia tanpa Quran? Sarankan kepada beliau untuk belajar. Sehingga kalau nggak bisa jangan dibiarkan ya. Bagian yang wajib untuk dilakukan, untuk dipelajari oleh seorang hamba tidak bisa dan dibiarkan itu dosa. Nggak bisa baca Quran. Bisa baca Quran itu wajib nggak? Wajib. Karena Al-Fatihah itu rukun
sholat. Sehingga orang tua mungkin bisa dimotivasi, ayo bapak kita belajar baca Quran. Tapi aku nggak bisa apapun. Sudahlah, berlatih sebisanya. Dimulai dari mengeja huruf, kemudian nanti membaca huruf sambung, sampai akhirnya beliau bisa lancar membaca. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk lidzikri, untuk diambil peringatan, untuk dipelajari. Tinggal orangnya mau belajar atau tidak. Baik. Kemudian yang kedua, sepanjang belum bisa baca itu, perbanyak zikir. Zikir bebas. Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir bebas. Dan zikir insya Allah lebih mudah ya. Ayo Pak, nyebut Pak. Nyebut baca apa? Zikir. Dia bisa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau kalimat yang lain. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, dikatakan jika saat puasa melakukan maksiat maka bisa menjadikan puasanya tidak bernilai. Lantas bagaimana dengan hadis bahwa setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan? Ya. Kullu Bani Adam khata'. Semua Bani Adam pasti melakukan kesalahan sepanjang hidupnya, bukan di momen tertentu. Sehingga bisa nggak orang menghindari dosa sebisa mungkin ketika sedang Ramadan? Bisa. Kalau dulu para ulama mereka menghindari maksiat dengan dua cara. Satu, mendekam di rumah. Dua, mendekam di masjid. Shelter bagi mukmin adalah rumah atau masjid. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dulu para ulama mereka kalau puasa itu banyak di masjid dan mereka mengatakan nahfadzu siyamana, kami menjaga puasa-puasa kami. Sehingga puasa akan terasa lebih aman ketika orangnya di masjid. Coba Bapak kalau di dalam masjid seperti ini, carikan gambar aurat. Ada? Di sini ada gambar aurat di dalam masjid ini. Anda tengok kanan kiri, tidak ada Pak, aman. Sehingga yang ada di sini aman. Yang kedua, bisa nggak transaksi riba di masjid? Sama siapa Pak? Anda akan terhalangi untuk banyak berbuat maksiat ketika berada di masjid. Ini salah satu di antara cara bagi seorang hamba untuk mengamankan diri agar tidak maksiat. Yang kedua, mendekam di rumah. Abu Darda pernah mengatakan, ni'ma saumi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah. Sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim adalah rumahnya, karena rumah itu menghalangi orang dari maksiat. Sehingga kalau di masjid dia mungkin bisa fokus ibadah. Di masjid mau buka apa-apa itu kan malu Pak ya. Sekarang kalau di rumah orang masih bisa banyak maksiat. Lebih besar mana potensi maksiat di rumah atau di luar rumah? Di rumah. Berarti kuotanya banyak ya. Internetnya lancar. Di luar rumah seharusnya potensi maksiatnya lebih besar. Di dalam rumah lebih kecil. Tapi sekarang mungkin sama saja. Makanya hindari singgungan dengan potensi-potensi maksiat itu. Semoga bisa mengurangi kualitas maksiat dan derajat maksiat yang kita lakukan. Nah, juga ada lagi? Ustadz, bolehkah doa Lailatul Qadar dibaca setiap hari bahkan di luar bulan Ramadan? Doa Lailatul Qadar, apa yang dibaca ketika Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bolehkah dibaca di luar Ramadan? Insya Allah secara makna boleh. Jadi ada lafal yang dia menjadi syiar untuk kegiatan amalan tertentu. Nah, yang seperti ini tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Ada orang misalnya berangkat dari rumah menuju masjid, setelah dia mendengar azan, labbaik Allahumma labbaik,
Labbaika la syarika laka labbaik. Loh kenapa Pak? Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilan. Sambil jalan menuju masjid. Boleh nggak? Kenapa? Ini syiarnya orang yang lagi ihram. Bukan semua orang yang datang ke masjid. Kalau datang ke masjid bacaannya apa? Bukan itu. Tapi dia minta cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa min amami nura wa min wara'i nura wa an yamini nura. Itu yang dibaca. Minta cahaya sepanjang perjalanan menuju masjid. Contoh yang lain, takbiran. Takbiran itu syiar kapan? Ketika hari raya. Bisa nggak dibaca di luar hari raya? Ya nanti lucu. Maka kalau penggalannya sepotong-sepotong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak bertakbir, boleh? Boleh. Tapi kalau sudah dirangkai jadi kalimat tadi, ini jadi syiarnya Lebaran. Sudah? Selanjutnya, kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, secara makna doa ini mohon ampunan dari Allah. Boleh nggak Pak saya baca di luar Ramadan? Insya Allah tidak masalah. Karena makna doanya memohon ampunan dan orang bisa mohon ampunan dengan teks doa apapun. Namun tidak boleh diyakini itu sebagai sunnah. Karena sunnahnya ada di mana? Ketika Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.